Nah yang kayak gini-gini nih. Keren amat ya. Ini mahal loh. Ini di mana fotonya? Di Nusa Penida. Pakai apa? HP yang gue bilang iPhone SE tadi. iPhone. Kita kasih solusi. Rizal, waduh, ini orang fotografer, iya, colorist juga gak sih lo? Ya, sangkan kayak gitu. Bro, gue punya keresahan nih sama teman-teman UMKM atau pengusaha yang lagi nonton nih. Kenapa sih kita nih bikin preset di Lightroom, udah nyontek konten kreator di YouTube, disamain, exposure-nya sekian, tone-nya sekian, tint-nya sekian, itulah istilahnya, gue nggak paham, gue tinggal nyontek. Kok beda ya? Lebih gelap, lebih keling. Yeah. Sama foto-foto apa cityscape atau mungkin streetwear, kok beda ya? coba di contoh kayak gini bro. Ini kita lihat deh, ini Korean ya. Yang di foto tuh orang apa? Orang Korea. Oke. Kita orang apa? Indonesia. Kulitnya sama nggak? Beda sih. Oke. Dari situ aja ketahuan. Maksudnya kenapa kita keling? Karena emang dasarnya kulit kita juga. Hah? Oh emang semengaruh itu? Ngaruh, banyak bang. Ngaruh. Serius loh? Iya. Termasuk juga iklim di sana sama di sini kan beda. Oh ya, kalau ngomongin iklim memang beda. Nih, begini nggak jawabannya? Gue pernah ngedit juga ngikutin preset ya. Lu kan ahlinya preset nih. Aduh. Oh iya dong. Followers lu coba lihat Instagram. Rizal Lightroom. Mana? Rizal Firmansyah. 29.000 bro. Orang udah percaya sama dia. Banyak di highlight juga dan lu ada preset sendiri kan di akun Rizal Lightroom coba. Buka deh. Nah, ya kan? Nah. Ini kita bahas mengenai kreator-kreator atau teman-teman yang pengen ngutak-atik preset ya. Jadi gini bro, kenapa kita cenderung menguning ya warnanya? Di Indonesia tuh kayak dibanding foto di Amerika nih, streetwear, gue coba temen gue waktu itu fotoin brand gue gitu kan. Gue coba otak-atik. Kok agak ke kuning-kuningan, nggak kayak seklin Amerika tuh agak bluish, apa ya, gue nggak tahu lah namanya apa. Jadi gini, ini gue bahas. Kalau salah boleh dikoreksi aja ya. Boleh. Indonesia tuh kan ada di garis lintang bumi kan. Wah ini pembahasan enggak, jadi ilmiah nih, berat nih bro. Ini berat nih, ini ilmu nih. Iya, sorry. Indonesia itu kan sama matahari tuh kayak atasnya banget matahari nih, langsung. Karena kita di Khatulistiwa. Iya, betul. Terus? Jadi mataharinya tuh kefilter sama ozon atau apapun di atas itu lebih sedikit, ke diffuse-nya lebih sedikit. Jadi misalkan kita pakai lampu nih, langsung kayak gini, harsh kayak gini, keras. Ya udah, mataharinya nggak ke diffuse. Sebenarnya kalau foto yang enak itu cahayanya tuh dibikin pas dulu. Kenapa di luar sana warnanya lebih enak? Karena mereka tuh ke diffuse sama lapisan ozon, lapisan apapun si mataharinya. Oke. Jadinya cahaya nyampe ke sana. Coba misalkan abang lihat deh video orang pakai GoPro atau pakai iPhone yang sama, tapi di Amerika sama di Jakarta pasti beda kan? Beda lah. Ya udah, dari situ aja udah beda. Oke. Nah bedanya mataharinya, dia kan ada matahari juga di negaranya. Tapi tadi posisi matahari jadi kayak ini Indonesia, mataharinya di mana? Ini Indonesia, matahari itu langsung di atasnya. Oke, karena kita terbentang di lintang garis Khatulistiwa. Ya, kalau Amerika mungkin agak nyamping lagi. Oh. Jadi ke diffuse. Oh ngerti. Jadi pengambilan objek dengan mataharinya ditembak dari atas sama mataharinya dari samping tuh Amerika dari sini cenderungnya. Yeah. Hasilnya beda. Ya. Lah foto aja pas lagi mataharinya terbenam. Sama aja. Oh enggak. Tapi tetap gitu. Maksudnya gini, di Indonesia tuh ada di dunia fotografi itu ada namanya golden hour. Apa biasanya tuh, kalau nggak salah ya, dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Itu golden hour. Makanya tadi kenapa Abang bilang kalau nggak foto di sunset aja. Iya, karena posisi matahari lagi miring. Lagi ke diffuse. Oke. Cahayanya nggak terlalu keras, nggak terlalu harsh. Oke. Masih oke. Atau kalau nggak sore sekalian dengan posisi yang hampir serupa gitu loh. Jadi kenapa kita jelek banget foto di siang-siang? Ya udah karena mataharinya direct sekeras itu cahayanya. Kalau Amerika siang-siang dan dia nggak mungkin di atas banget. Mungkin agak lebih miring sedikit. Beda sama Indonesia tetap. Ya intinya iklim sih. Intinya iklim. Karakteristik iklim di sana sama di sini beda. Oh makanya kalau tropis lebih kuning ya? Ya pasti. Kenapa makanya Meksiko di film-film seolah-olah kayak mereka tuh kuning. Iya kayak gitu. Oh, aku pasti lihat sering nonton film-film grading-gradingnya kayak grading US sama Meksiko atau apa dibeda-bedain kan? Iya karena emang kayak gitu. Oh iya. Gak bisa dipaksain. Iya, gue pernah ngeliat satu postingan orang bule dia main ke Indonesia. Gue nge-follow dia, Galax, tau gak sih lu? GALLUCKS. Dia kayak fashion blogger lah. Oke. Dia ke Indonesia, terus di Bali. Nusa Dua tuh, Nusa Penida ya, yang Nusa Penida. Ya itu ya. Dia foto, terus pas abis dia foto dia ngebocorin berapa kali filter gitu loh bro. Tau gak sih lu kayak, dan dia lucu deh.
ngasih headline itu kayak lol gitu. Kayak lol, terus orang ketawa, terus sampai 9 apa 12 gitu. Iya, Tap betul. tap ada banyak gitu sampai kayak let's say 12. Dari foto yang originalnya dia cuma kayak kemana-mana sampai ke hasilnya, dan itu pun juga nggak ngejar. Iya. Dia kayak pasrah lol. Saking susahnya katanya. Makanya kalau gue mikirnya adalah gue selalu belajar ngambil semua referensi filter ataupun tone itu dari luar negeri untuk gue implementasiin dengan kondisi di Indonesia. That's why kalau kita beli preset yang kayak gini atau ngikutin preset kayak gini, mereka kan pakai foto luar negeri, ya kan? Oh oke. Karena sorry banget, ini menurut gue pribadi ya. Kalau gue ngedit foto luar negeri itu jauh lebih effortless dibanding kita ngejar ngedit foto di Indonesia. Oh, karena dari hasilnya pun juga udah udah dapet. Betul. Karena sebenarnya sebagus-bagusnya preset, sebagus-bagusnya filter, akan lebih bagus lagi kalau emang foto awalnya udah bagus. Oh, oke. Artinya kalau lo dari fotonya berantakan nggak ngejar tuh. Nggak ngejar, tapi bisa dikejar. Tetap bisa. Ini Effortnya tapi lebih banyak. Hanya orang-orang tertentu doang kayaknya tuh yang bisa tuh. Iya, itu makanya kenapa gue jual preset sebenarnya untuk mempermudah, seenggaknya mempermudah orang-orang. Iya. Kan kayak preset yang black gitu tau gak sih lo? Iya, yang semua warna dibikin monokrom. Merah doang yang nongol. Merah doang yang nongol buat sebagai point of view. Karena kalau di foto itu harus ada satu titik di mana mata orang yang lihat itu tertuju ke titik yang kita mau. Misalkan abang foto nih, abang saya foto nih, terus abang ngefokus belakangnya blur, biasanya kan orang-orang suka kayak gitu ya. Bokeh. Kenapa harus bokeh? Karena fokusnya ke gue. Iya. Biar kelihatannya ke gue doang biar Ya fokusnya. Itu point of view-nya. Tapi kalau foto bukan cuma sekedar si objeknya aja pakai cara kayak gitu, tapi pakai warna pun itu tetap bisa. Oh gitu. Iya. Oh makanya preset-preset yang putih, hitam, black and white dan ada merahnya. Tahu nggak sih lu yang coba sambil buka deh Dan. Ini saya mau sambil ngobrol tapi Dan sambil buka aja preset black gitu misalnya. Ya kan? Nah, itu berarti untuk nongolin si merahnya menjadi focal point agar orang tertujunya pada si merah itu. Iya, tapi tergantung gimana cara orang moto apa yang difoto sebenarnya. Tujuan warna itu kan cuma buat ngasih cerita tambahan kan. Iya. Dengan cerita yang udah ada dari foto yang udah kita ambil. Nah, makanya dari awal tadi saya bilang nih, kalau dari awal fotonya udah nggak bagus, mau dibikin cerita gimana juga ya. Iya. Gitu-gitu aja. Coba ada. Ini nih kayak gini nih. Coba itu tuh. Bawa lagi. Itu kan namanya black ya? Yep. Kayak gini nih yang Lightroom coba image. Nah ini nih mobil. Nah, ini nggak bisa. Ini nih kayak gini kan? Ya. Nah ini kan? Ini gue coba meniru-niru kok nggak dapat foto di Indonesia ya. Tapi sebenarnya kalau buat kayak gini di Indonesia lebih gampang. Nggak bisa bro, gue gelap banget Bisa, jadinya. Bisa. Ada tekniknya. Udah repot gue beli sama lo aja. repot. Ada tekniknya. Iya kan kayak gini-gini kan. Dan bertebaran di YouTube ya orang tinggal belajar di YouTube aja. Tapi susah balik lagi. Kayak yang tadi abang bilang, abang aja nggak bisa kan. Oh iya. Sebenarnya ada teknik simpelnya kalau emang kita tahu dasarnya. Tadi yang abang bilang kalau di luar tuh kayak lebih biru, lebih ini. Kalau Indonesia kenapa lebih kuning? Mainin white balance-nya. Dari kamera. Dari editing dari kamera juga bisa. Oh. Sebenarnya lebih bener dari kamera dulu ya. Tapi biasanya kan beberapa orang pakai HP yang ya udah auto aja, tinggal diedit. Ya udah pas proses editnya itu kita tinggal tahu. Makanya sebenarnya kalau dijabarin proses editing itu nggak sesimpel itu gitu loh. Ada rumus yang tidak tertulis mungkin bisa dibilang. Wah ngeri nih. Susah dong tuh. Jatuhnya kebiasaan sih. Kalau kita udah kebiasaan lihat gambar, kebiasaan ngedit gambar, kita udah tahu nih gambar ini mau digimanain. Udah tahu harus ngapain. Ya karena mungkin secara lo juga profesional fotografer dan lo punya intuisi yang kuat terhadap visual. Jadi lo punya feeling yang oke, lo ngerti vibes-nya sehingga begitu diimplementasikan ke foto yang mau lo edit akan lebih mudah tuh. Itu bakat dan ilmu tersendiri sih, bro. Oke, ketemu iklim yang Indonesia cenderung tone-nya kuning. Ada polusi ngaruh sih polusi? Ngaruh ya? Ngaruh. Tetap. Polusi apa polisi ini? Jadi black ini bang. Ini kalau bisa dia kabur. Kalau bisa dilihat nih. Ya polusi. Ya ini polusinya bagus. Maksudnya polusinya mereka masih minim mungkin. Kan kalau polisi lagi sidang. Polisi lagi sidang. Iya, yang oknum itu. Iya. Oke, lanjut. Ya, jadi artinya ketika ketemu polusi sama korupsi polusi sama belakangnya siapa ya? Fotografi.
Nah itu tergantung dari tropis. Iya, ini agak gelap ya Bang ini. Maksudnya fotonya agak gelap nih. Emang dia karakternya kayak gitu. Iya, Bisa iya. diganti yang lebih terang? Bisa. Soalnya Bisa. iya, kebanyakan. Bisa. Untung sudah disclaimer tadi Oknum bilang ya. Ya, jadi coba cek yang teal and orange. Ini juga common juga nih, umum. Ini yang Tapi ini paling- masih zaman gak sih? Sebenarnya mah zaman gak zaman tergantung gimana kapan waktu pemakaiannya sebenarnya sih. Oh, berarti ini bukan gara-gara teal and orange jadul lo gitu ya? Enggak juga kok, gue kadang masih pakai kok. Masih pakai juga ya? Di pekerjaan gue juga masih kepake kadang. Nah, gue ngikutin juga teal and orange di YouTube kan banyak ya. Banyak banget. Tapi Bukan gua- banyak lagi, iya, banyak iya. banget. Tapi gue tadi bener sih masuk sih sama lu pas lu bilang. Tapi kan iklim kita berbeda. Beda. Tapi kan nggak bisa disesuaikan dengan modelnya pun juga berbeda. Pengambilannya. Oh, pantesan gue buat teal and orange. Ada yang gelap banget, ada yang nggak pas. Ngaruh ya. Dan settingan foto dari awal Oh iya. di kamera juga ngaruh juga. Sebenarnya ngaruh. Jadi gini, dulu tuh gue punya prinsip karena dulu gue nggak punya gear yang bagus. Udah gue foto seadanya aja. Nanti power gue keluarin semaksimal mungkin tuh di editing. Dulu. Iya. That's why kenapa sekarang ilmu editing gue jauh lebih kuat daripada ilmu fotografi gue. Karena bertahun-tahun gue terbiasa sama itu. Jadi dulu 3, 4, 5 tahun setiap hari gue ngedit 1 gambar wajib. Oh, wow. Dari awal ya, Ya, foto tuh pakai handphone. Jadi gue tuh awalnya foto tuh pakai handphone dari zaman gue kuliah, pakai iPhone SE kecil legendaris gue tuh. Ini boleh nih kita buka kisahnya nih. Itu ya. Iya. Pertama kali lu pakai itu. Pertama kali pakai itu karena ya punyanya itu doang ya. Tapi pengen buat foto, belajar. Akhirnya kayak pokoknya kalau gambar gue jelek, gue sedih, gue bete. Sampai sekarang juga gue gitu sih Bang. Oke. Ada urusan personal kayaknya kalau foto gue jelek, gambar gue jelek. Jadi dulu foto pakai HP itu kan biasa aja. Tapi gue keluarin power maksimal di editing. Dan editingnya pun juga pakai peralatan yang seadanya. Jadi makin kesini tuh gue dengan intuisi aja jatuhnya udah kebiasaan. Apaan alatnya waktu itu lu bilang sederhana, coba kita ukur nih. Ini siapa tahu buat solusi teman-teman juga yang ketika mau bangun bisnis dengan berawal dari yang modal mungkin pas-pasan untuk kebutuhan ya mungkin konten marketing apa segala macam gitu ya. Apa sih waktu itu lu pakai handphone iPhone SE generasi pertama tuh. yang kecil? Iya, gue beli 3 juta tapi nyicil bisa. Gue ke kios bisa nyicil. Aneh. Itu keajaiban sih. Abangnya baik banget. Thank you banget Bang. It's okay. Thank you banget. Terus iPhone yang 4 kan? Apa? SE itu iPhone 4 bukan sih? iPhone Oh, 5 ya? 5. 4 yang pendekan lagi 4 tuh. lebih kecil lagi. yang agak Ini bantet. 5. Ya. Oke lah. Gambarnya lumayan. Ngeditnya awalnya di HP. Tapi karena gue kuliah dibeliin laptop sama bokap. Oke. Tapi laptopnya itu laptop yang ya udah laptop gitu. Layarnya juga nggak tahu tuh warnanya apa. Bener-bener. Karena kan jadi dulu tuh cara gue ngedit ribetnya. Kenapa gue bikin lama? Gue ngedit di laptop. Gue kirim dulu ke HP. Ini kurang. Gue kirim lagi ke laptop. Allah. Kirim lagi ke HP. Dan itu gue satu gambar bisa 3-4 jam. Ya dulu. Allah, gila seniat itu lu ya. Ya, Dan memang nggak bisa preview di layarnya ya karena gak bisa Bang. itu yang kursornya di tengah-tengah itu bukan sih, tengah-tengah keyboard. Iya. Tahu gue. Iya. Bapak gue dulu pakai gituan tuh. Yang layar tuh kalau dilihat dari samping tuh udah langsung bias tuh kagak ada warnanya udah. Jadi cuma bisa dilihat dari satu titik doang. Iya, tahu gue. Tapi ya pada saat itu gue bersyukur banget tuh punya laptop bisa pakai Lightroom yang jauh lebih profesional. Oke. Karena di Lightroom di handphone kan ada keterbatasan ya kan. Iya. Di laptop tuh jauh lebih luas lah. Editannya kita bisa lebih main banyak tools-toolsnya gitu. Terus Itu caranya kayak gitu ngakalinnya. Ngedit di laptop, kirim ke HP. parah. Dan dulu kan internet nggak sekencang sekarang ya. Dulu tahun berapa dulu nih Telkomnet instan? Enggak pada saat itu. Gue lupa. Berarti Lo- 2017. Oh 2017, gue pikir. Bentar, lo settingnya waktu itu 0809894 kali nggak? Enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Berarti bukan zaman gue. Bukan. Zaman gue Tapi gue masih kena itu. 0809894 kali. Nah itu. Itu gue masih kena. Telkomnet instan itu lo masih kena tuh ya? Masih. Tapi lu nggak pakai itu? Enggak. Oh bapak lu berarti yang pakai. Ya, bisa jadi. Iya dulu. Gue kadang nyolong kuota bokap gue dulu. Dulu tuh gue bikin email sama main MIRC. Nah Apa itu ada chat. Gue tau banget ya. Ada chatnya dulu. MSN belum ada. Gue MSN doang. Ibadi. Ibadi pernah tahu. Nah, gue sebelumnya lagi. Ibadi pernah tahu. Pokoknya gue seangkatan bokap lo lah pokoknya. Oh, oke, lanjut ke laptop kali Iya ya. lanjut. Jadi prosesnya emang sepanjang itu dan itu bertahun-tahun. 3 tahun gue punya pakai HP dan sistem yang kayak gitu karena keterbatasan ekonomi pada saat itu. Jadi gue juga kontennya itu
Itu kan intinya buat konten kan, buat naikin branding gue di Instagram pada saat itu. Yang tujuannya juga belum tahu buat apa. Senang aja dapat likes dan komen kayak ih bagus fotonya, ih kok bisa sih foto kayak gini. Sesenang itu dapatnya. Udah akhirnya ada temen yang kasihan sama gue. Jol, lu masih foto pakai HP? Iya nih. Dulu pakai kamera gue aja deh. Di gue nggak jadi apa-apa. Di lo jadi duit nih kayaknya. Gue doain jadi duit, pasti jadi duit kata dia gitu. Bener bang, jadi duit. Gimana cara jadi duit? Dijual kameranya? Enggak, akhirnya pada sekalinya gue pakai foto pakai kamera itu dan gue bikin konten ya, perbandingan foto ini dan HP ini gitu. Langsung ada callingan orang mau foto sama gue prewedding. Cuma sesimpel karena dia suka tone warna gue pada saat itu dan dia percaya. Pakai apaan tone warna lo? Pakai preset gue. Ya pada saat itu belum gue jual. Jadi gue ngumpulin preset bang bertahun-tahun itu. Dan lu nge-create preset dengan pola yang pindahin laptop, pindahin ke kamera. Iya. Dan dulu preset gue ribuan bang. Serius ribuan. Kayak apa tipe-tipenya biasanya? Ya kayak yang abang lihat sekarang semua di Google. Lu udah mainin duluan itu ya? Iya, udah mainin duluan. Walaupun sebenarnya nggak tahu juga ya. Mungkin kalau gue lihat sekarang itu presetnya sampah. Karena masih dengan keterbatasan ilmu, informasi dan apapun. Tapi udah ada black, minimalis. Iya dulu gue bikin estetik. banyak. Black bukan cuman kayak sekedar hitam sama merah, enggak. Ada yang hitam sama kuning. Mungkin main-mainin aja. Black aja. bisa hitam sama kuning ya? Tergantung sebenarnya bisa sama hijau sama apa. Tinggal merahnya dirubah jadi kuning doang. Enggak semuanya itu juga. yang Gila, yang diaktifin yang cheesy banget. Ya udah merahnya geser ke kuning aja, enggak gitu. Emang bisa. Tuh kan, bener kan? Tapi enggak merah. Ada triknya, ada caranya. Oren dibikin jadi kuning bisa, kuning jadi oren. Ya, tinggal diorenin aja. Kuning jadi hijau, ada. Tinggal geser ke hijau, enggak gitu juga. Berantakan semuanya. Enggak sesimpel itu sih, Bang. Ternyata ya enggak sesimpel itu. Jadi berubah lagi tuh cuma gara-gara titik poin si merah itu gue geser ke blacknya misalnya yang ini kan blacknya tadi warna apa sih blacknya? Coba lihat deh. Coba black biar teman-teman ada bayangan deh. Ke oren deh, ke coklat. Mana sih tadi blacknya ini? Nah dia lebih ke coklat sama merah. Kalau black yang merah kayak gimana? Blue, kuning kayak gimana sih? Coba black yellow gitu deh. Aldan. Sebenarnya black itu tuh lebih ke nama dengan karakter tone yang kayak gini. Jadi black itu bukan color si warna blacknya. Bukan. Itu namanya aja, penamaan aja. Jadi sebenarnya kenapa dia dinamain black karena black itu kan ya salah satu warna yang monokrom. Hitam, abu-abu, putih. Sebenarnya monokrom kan bukan cuma hitam, abu-abu, putih, tapi kita ngomongin base-nya simpelnya aja deh. Ya udah yang lebih ditampilin adalah warna-warna yang selain itu dimatiin. Birunya dihabisin. Hijau dihabisin, tapi dia tetap ada. Kalau hitam putih dong jadinya black and white dong. Iya. Tetap dikasih warna. Ya udah warnanya diambil adalah warna-warna coklat. Warna kulit. Karena kalau warna kulitnya dihabisin ada orang di situ ya orangnya hitam putih juga. Iya. Merah kan salah satu komponen warna kulit kan. Merah, oranye, kuning. Warna komponen kulit. Makanya kalau di green kenapa ada green screen karena warna hijau nggak ada di komponen kulit. Hijau tuh bukan gitu. Kan kalau green screen kan kayaknya itu bukan ranah gue ya bang ya. Gue sebenarnya tahu tapi gue takut salah. Apa tuh? Hijau tuh cuma buat nge-track aja, buat separasi kontras antara warna. Gue pernah dapat soalnya katanya, gue nggak tahu yang dapat gue ini bisa jadi orangnya juga sesat juga sih ya. Jadi gue ya aja ya. Gue juga begitu sesat. Enggak. Habis itu katanya kenapa ada green screen untuk memisahin objek-objek misalnya kan. Kita sama yang lainnya atau mungkin kita bisa di belakang dirubah visualnya, backgroundnya apa segala macam ya. Gara-gara di manusia nggak ada warna hijau. Iya, dan gak ada warna biru. Karena bukan cuma green screen doang, ada blue screen. Iya. Ya intinya sepertinya buat itu. Buat nge-separate aja biar gampang. Iya, karena kalau merah begitu ada muka yang merah, begitu ditarik set kena merahnya mukanya hilang tuh jadinya. Iya, rusak. Keren juga nih orang ya. Tadi yang ya gitu. Pokoknya ada rumus yang tidak tertulis lah. Apa contohnya lagi? Preset misalnya kalau tadi iklim. Kita tropis. Amerika tuh berarti iklimnya apa sih? Amerika, ayo anak-anak geografi yuk. Kayaknya kalau itu kayak saya kurang ya. Lebih ke warna aja, kita bahas warna aja kali ya. Winter Amerika. Bener gak sih winter? Bener kan? Ada 4 dia kan iklim. Winter tuh muslim kan? Winter tuh musim apa? Iklim ya? Iklim sama musim bedanya apa? Musim, iya juga sih. Nggak usah dibahas kali jadi gue makin kelihatan bego nih. Iya sama nih kita berdua ntar. Musim sama iklim sama gak sih? Musim kayaknya sama iklim deh. Ada 4 iklim, ada 4 musim. Iklim, climate, musim, season. Beda bro. Namanya aja udah beda. Season apa dulu nih konteksnya? Yang beda. Season kan fall, winter, spring.
Oke, berarti itu kayaknya cukup ya. Cukup ya. Kita malah jadi membodohi diri sendiri ya. Kita balik ke foto. Udah lo komenin di bawah deh teman-teman. Balik lagi. Berarti kalau foto itu apalagi biasanya penunjang selain iklim? Itu dulu deh. Yang udah pasti kalau foto tuh satu cahaya. Foto tuh sangat bergantung sama cahaya. Oke. Itu cahaya. Makanya tadi kita semuanya ngebahas soal iklim segala macam. Karena kan sebenarnya itu berbenturan dengan cahaya matahari kan. Itu satu. Kedua, teknik pengambilan gambar. Lah kan gue tinggal coba mana kamera lo, gue pinjem, gue tinggal jepret, dapet tuh. Coba silahkan. Emang nggak semudah itu ya? Enggak. Lah gue pakai kamera lo, gue pinjam. Silahkan. Emang yang membedakan apaan bro? Sebenarnya pengetahuan dari orang yang menggunakan kamera itu. Settingannya, cara dia ngambilnya, angle ngambilnya, penempatan model, misalkan kita pakai model dengan cahaya gimana biar selaras segala macamnya. Itu kalau kita ngomongnya lebih luas ya. Tapi kalau kita ngomongnya simple foto HP makanan di kafe deh. Oh iya ya. Karena kan orang suka foto dari atas kan. Tapi mereka nggak tahu arah matahari dari mana kan. Wow, bener lagi. Makanya kalau foto di kafe better cari yang di pinggir jendela. Jangan yang di dalam-dalam. Biasanya dalam-dalam kan udah lampu-lampu kafenya yang remang-remang atau kuning udah terkontaminasi dengan cahaya-cahaya lain kan. Paling enak sebenarnya pakai cahaya matahari sih. Available lights namanya. Apa namanya? Available lights. Cahaya yang sudah ada. Oke. Kalau ini jatuhnya artificial light, cahaya yang dibuat, yang dibikin. Nah ini kayak gini nih. Iya. Oh jadi kalau lo mau foto juga ternyata ada pengambilan dari posisi juga ya. Ada. Jadi contoh misalnya nih, ini ada tumbler di depan gue. Kayak tumbler. Pinjam kamera lo deh, misalnya udah lo setting. Enggak misalnya. Misal. Nah udah, ini objek. Nanti gue ngambil sama lo ngambil bisa beda tuh. Beda. Jadi berarti nggak melulu pada body kamera settingannya ya. Teknik pengambilan juga ya. Misalnya gini, gue ngambil foto ini dari sini. Kita ngeliat ini bagiannya bayangan kan, gelap kan. Iya. Kita foto ya udah dapetnya gelap. Tapi kalau kita ngambilnya dari arah sebaliknya yang lebih terang, lebih bagus. Nah anggaplah disamain lagi deh. Ya udah lu dari mana berdiri deh, gue juga di situ. Bisa beda juga sih lah. Bisa juga. Wow. Tapi nggak terlalu signifikan ya. Sebenarnya pada dasarnya kalau emang cahayanya udah bagus ya, ngambil orang biasa pun bisa bagus. Karena yang kita kotak-kali sebenarnya kan pengaturan untuk dapetin cahaya yang pas di kamera. Ada yang namanya segitiga exposure. Ada ISO, ada aperture, sama shutter speed. Itu common lah. Itu yang kalau misalnya di salah satu dinaikin atau dirubah lebih cenderung ke gelap atau cenderung ke terang banget. Iya, karena itu sebenarnya pengaturan untuk cahaya. Tiga-tiganya itu tuh. Harus selaras tapi. Dan setiap itu ada fungsinya masing-masing. Jadi nggak sesimpel kayak ya mau terang misalkan orang naikin ISO-nya aja. Nggak semua kamera bisa ISO-nya dinaikin tinggi. Enggak, ada keterbatasan kamera tersebut gitu loh. Misalkan orang mau foto, kenapa ya gue foto nggak bokeh terus gelap? Ya karena aperture-nya beda-beda dan itu keterbatasan sama lensa. Ya bukaan itu ya. Shutter speed misalkan, kenapa kalau gue foto kok bisa terang tapi kok dia patah-patah ya? Ya shutter speed. Jadi ada kenapa shutter speed tuh ada slow shutter. Slow shutter tuh buat dapetin cahaya lebih banyak gitu. Itu pengaturannya beda-beda. Ya makanya kalau misalnya foto-fotonya mobil kenceng, nah itu biasanya shutter speednya tuh ditinggiin gitu ya? Salah. Tergantung. Kalau ada pengambilan tertentu, kalau kita mau ngambil foto mobil gerakan cepat ya shutter speednya ditinggiin. Tapi kan kompensasinya gelap. Terus? Makanya kita mainnya di aperture sama ISO-nya. ISO-nya gue naikin lagi. Nah misalnya ISO-nya udah max nih, jadi mainnya di aperture-nya. Jadi ISO tuh sebenarnya gambar yang bagus tuh ISO-nya serendah mungkin. 100 ya? 150 ya 100 lah gelap lagi tapi. Nah itu aperture mainnya. Jadi kenapa lensa harganya mahal? Wah. Ya itu panjang tuh. Panjang juga ya. Panjang tuh. Ya kita pakai yang ada aja deh, handphone. Handphone kan gak usah diutak-atik kan. Ya udah emang harus kita ngerti pencahayaan aja at least. Arah mataharinya kemana. Kalau kita selfie ngarahinnya belakang matahari, backlight. Muka kita gelap. Gak bagus kan. Ya udah mau nggak mau kan logikanya kita foto ngadep cahaya. Baru bagus kan. Sebenarnya kayak gitu simpel. Dan itu sebenarnya dasar ya. Dasar dari seterusnya kan belum lagi pengaturan lighting ya. Misalnya objek di sini. Lightingnya nggak melulu bisa jadi ditembak sini kan ada bayangan di sini. Berarti harus diajar lagi dari sini. Tapi tergantung juga. Balik lagi. Nggak begitu ya. Tergantung. Kalau kita ngomonginnya secara apa yang udah lebih luas, secara bisnis apa sih sebutannya? Secara apa? Foto untuk brand. No. Foto untuk di advertise atau apa gitu.
Kecuali kita foto cuma buat sosmed ya. Kalau buat sosmed, Dikomersilkan. dikomersilkan. Oh, Kenapa gitu. susah banget? Kita ngomongin secara komersil ya. Ada beberapa karakter yang mau kita ambil misalkan dari klien pengennya kayak gini nih. Ya nggak selamanya harus ditembak balas juga. Ada juga emang karakter emang fotonya pengen kayak gitu loh. Oh, itu ada teknik lagi. Iya, jadi sebenarnya itu tuh tergantung kita pembawaan maininnya aja. Oke. Nah, balik lagi ke Teal and Orange tadi deh, Dan. Oke. Coba deh, Teal and Orange tadi kan itu kan di luar dan mungkin tempatnya di negara benua Amerika lah, let's say ya. Ini ya, gue nggak tahu lah itu di mana. Dan kita cari gunung pun di Indonesia juga nggak bisa kayak begini ya. Bukan gunungnya, tapi hasilnya nggak bisa juga ya. Iya nggak bisa, beda-beda. Warna batu. Terus ngakalinnya gimana? Tadi kan kita bahas mengenai iklim. Oke, taruhlah Indonesia iklimnya tone-nya tuh lebih mengkuning. Iklimnya memang tropis, ada polusi dan lain sebagainya. Terus ngejar biar sama kayak begini, utak-atiknya lagi tuh apakah dari awal lagi pengambilan gambarnya dulu atau langsung ke presetnya aja? Pengambilannya misalnya udah biasa nih. Emang mau nggak mau di Lightroom-nya, di aplikasi editingnya. Oh, tapi bisa ngejar? Kita ngomongnya bisa, tetap bisa. Oh, bisa banget. Oke. That's why kenapa saya jualan preset tadi. Itu. Ya sebenarnya result preset itu kan ngambil contoh preset yang udah ada di market, diimplementasiin dengan kondisi Indonesia. Nah, berarti nggak bisa disamakan plek-ketiplek gitu ya, bro ya? Enggak. Mungkin YouTuber ada yang bahasa ini sekian, gue samain beda. Nah, berarti cara ngakalinnya adalah lo juga harus punya keahlian ya, skill. Oh, berarti kalau ini kurang ini ditarik ininya. Dan itu udah terjawab di Lightroom itu. Pasti. Oh, susah. Dan kebiasaan ngutak-ngatik gue selama bertahun-tahun tadi tuh yang bikin gue akhirnya nemu jawaban. Untuk misalkan abang ngasih gue, Jal, nih edit ini foto ini warnanya kayak gini, lu bikin deh. Bisa. Oh, ngeribat skill lu tuh. Samain kayak begitu ya? Bisa. Oke. Nah, ini kita jauhin lagi nih obrolannya. Kenapa foto itu butuh preset? Nggak bisa langsung ngejar. Berarti otomatis mau kamera semahal apapun juga nggak bisa langsung bagus dong ya? Oh enggak, itu bukan begitu. Gue nggak setuju kalau statement kayak gitu. Oh gitu? Sebenarnya bisa. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang fotografi, harus sebenarnya foto yang bagus tuh udah bagus sebelum dia diedit. Oh, tapi kan sebenarnya caranya susah kan? Iya. Makanya kenapa photoshoot produk yang kecil aja tuh harga produksinya bisa ratusan juta. Itu untuk apa sih kayak ngumpulin set-set yang bisa ngedukung untuk mendapatkan hasil tersebut gitu misalnya kayak gitu. Misalkan dari krunya, kameranya atau dari lightingnya segala macam bisa kayak gitu dibikin. Tapi Lightroom tuh sebenarnya kayak make up aja bang. Jatuhnya. Gimana tuh kalau boleh tahu ada foundationnya gitu? Iya jatuhnya kayak gitu sebenarnya. Jadi ditacap-tacap. Iya tacap aja. Dan ada nggak semua orang juga suka dengan toning kayak gini, nggak semua. Ada beberapa orang dan kayak misal kemarin jadi ada salah satu konten gua di Reels itu yang audiensnya itu 38% US. Wah kok bisa? Gue nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba banyak komentar dari akun-akun fotografer orang US dan isinya kritik semua. Waduh. Tapi gue suka banget. 38% dikritik mah haters bukan tuh? Enggak, jatuhnya bukan haters. Mereka ngasih kritikan yang nggak pernah gue dapat dari komentar-komentar orang. Apa? Semisal gini, gue foto stage. Kontennya tuh tentang before after foto stage. Warna lampunya itu di sana misalkan kuning. Gue edit warna lampunya jadi agak orange. Ada yang komen, kenapa kok warnanya dirubah? Emang warna asli lampunya nggak sebagus itu ya? Kenapa harus dirubah? Gitu. Itu sesimpel. Terus kedua, misal, kenapa sih fotonya tuh dekat terus? Emang nggak bisa foto lebih jauh? Emosi sebagai keseluruhan bandnya apa? Banyak komen-komen kayak gitu. Oh oke. Jadi dari situ tuh kayak, wah, akhirnya gue dapet kritik yang ngebangun banget. Jadi kayak editing itu tuh balik lagi soal selera jatuhnya. Selera sama kebutuhan. Subjektif dong. Iya. Oh iya. Iya. Lah berarti yang mereka komentar itu yang 30 anggaplah 38% misalnya dengan total audiens 100. Berarti 38 orang subjektif semua dong. Ya enggak usah lu dengerin lah. Bukan gitu. Tergantung guanya aja sih sebenarnya. Dengerin tapi kan outputnya gua arahin kemana kan? Outputnya kan buat ngembangin editan gua lagi sebenarnya, ilmu gua lagi. Ya, dan lu nggak harus langsung aplikasikan apa dia punya saran kan? Kalau di foto begitu ya? Iya, bebas sih sebenarnya. Kan seni nggak ada nilainya bang. Oh iya. Gue pengen ngebangun diri gue aja gitu.
Oke. Dan rata-rata biasanya kalau yang di komentaran itu hanya melulu lampu. Enggak juga. Enggak juga ya? Banyak macam-macam ya? Banyak macam-macamnya. Apa contoh kasus yang biasa lo hadapin? Yang paling sering adalah di konten gue itu, gue dari dulu selalu bikin foto di Indo yang biasa aja, tapi gue edit seolah-olah kayak ini bagus banget kayak luar negeri. Oh, ngerti gue. Itu sih yang kebiasaannya. Kelihatannya di Tokyo misalnya, di Amerika. Tapi kita ngomongnya soal yang biasa gue foto itu lebih ke alam ya. Kalau bisa dilihat di Instagram gue. Coba buka dong. Kayak bawa. Yang mana nih, bro? Nah, yang kayak gini-gini nih. Keren amat ya. Jadi tebak-tebakan ya. Sebenarnya fotonya awalnya biasa banget. Tapi ini emang tempatnya bagus ya. Sebenarnya nanti ada di bawah yang kayak di Curug di Bogor atau di mana. Gue bawa editannya harus banget kayak punya standar luar negeri gitu lah. Ini mahal loh. Ini di mana fotonya? Di Nusa Penida. Pakai apa? HP yang gue bilang iPhone SE tadi. iPhone? Iya. Nggak mungkin, bro. Masa iPhone sih? iPhone. Coba lihat lagi dengan. Oh iya, iPhone SE legendaris. Oh, berarti mainnya di preset ya? Iya. Nah, itu tadi gue bilang. Oh. Power gue, kekuatan gue keluarin semuanya di pas proses editing. Oke. Nah, ini salah satu proses editing yang biasa gue lakuin. Oke. Before mana? Ini before. Iya. Wah. Jadi ada part-partnya gitu. Ngedit juga ada runutannya soalnya. Gimana maksudnya? Ngedit ada runutannya. Gue biasanya exposure dulu tuh. Itu termasuk basic adjustment. Oh gitu. Iya. Masih basic tuh gue ya. Masih basic. Maaf biasa, ya, saya coba rubah lagi ya kebiasaan saya ya. Kalau orang di situ aja udah bingung, berarti di basic aja bingung, apalagi yang di bagian yang lain. Oh gitu. Iya. Emang harusnya apa dulu? Iya benar, itu basic adjustment. Biasanya antara kalau nggak cropping dulu deh, misalkan. Enggak, gue ngikutin dari si Lightroom-nya aja urut. Iya benar. Oh udah bener kan? Benar. Tapi kalau misalkan abang di basic adjustment masih bingung, di berikutnya kan ada yang kayak kurva tuh. Itu biasa orang paling bingung di situ. Gue diemin aja. Nah sebenarnya itu kuncinya. Oh itu kuncinya. Kuncinya. Gue lewatin. Kuncinya. Jadi ada ilmunya. Makin atas itu cahaya, makin bawah itu black hitam. Atas tuh putih, bawah black hitam gitu loh. Jadi kalau misalkan kurvanya kita mau tekenin ke bawah yang bagian blacknya, kan meleot tuh, gitu kan. Tergantung abang naruhnya di mana. Misalkan lebih dekat sama area black, yang lebih turun itu warna blacknya. Jadi sebenarnya naik atas itu sama aja kayak naikin volume, turunin volume gitu loh jatuhnya. Banyak gitu cuma misalnya lurus gini. Begitu gue naikin gini, ini sama turunin gitu. Kan bisa di ininya doang gitu. Iya tergantung kebutuhan. Makanya kan se-versatile gitu loh. Abang mau titiknya di mana. Tapi itu ada cara bacanya sebenarnya. Ada histogramnya. Dilewatinnya nggak bisa tuh ya? Bisa sih. Tapi ya gitu ya. Maksa banget. Anak-anak pengusaha yang nggak mau repot. Pakai freelancer entar dulu deh, yang penting ternyata ujung-ujung kita butuh freelancer juga sih sebetulnya ya. Susah sih emang, serahin sama ahlinya lah. Tuh sesuai dengan ini tulisannya tuh. Tuh lu kalau pengen usahanya jalan dan lu sekeluarga jalan-jalan sama bini lu sama pasangan lu gitu kan. Nah, lu serahin sama ahlinya aja kayak gini misalnya. Jadi usaha lu tuh gimana ya? Hari-hari lu, waktu-waktu lu tuh nggak habis disibukin sama begitu-begituan. Pengusaha tuh ya taunya cuma lu ngurusin bisnis lo, keuangan atau operationnya. Sisanya mah konten-konten sosial media mah selain nama ahlinya, ya nggak sih? Nah itu banyak gimana ya? Gimana caranya buat para pengusaha juga ngasih edukasi gini bro? Agar hasil-hasil atau output yang mereka milikin nantinya tuh bisa bermanfaat buat dia juga. Saran lu gimana? Sebenarnya gini, kalau memang karena sebenarnya selain presetnya ini gue juga ada bisnis lain nih. Nah ini apa katalog, foto katalog. Jalan-jalan udah berjalan 2 tahun. Alhamdulillah. Cuan tuh. Banget. Oh. Sampai nge-scream artinya. Oh gitu. Yeah. Apa tadi? One Light. One Light Studio. One Light Studio. Itu kenapa tuh One Light Studio? Nah, kita ngomongin namanya One Light dulu deh. Kenapa namanya One Light? Karena pada saat itu kita cuma punya satu lampu tembak biasa aja. Iya. Cuma buat foto. That's why kenapa namanya One Light Studio. Satu lampu. Tapi visinya adalah dengan satu lampu ini kita bisa bikin foto yang sebagus mungkin dengan teknik yang udah gue punya. Oh, makanya lu utamain skill set dulu. Ya. Salah nggak? Atau mungkin bener nggak? Pilih dulu alat yang bagus dulu deh. Keren dulu, karena kan itu kan menunjang. Belum lagi yang ketemu gengsi itu. Biar kita nanti di wedding pamer sama vendor-vendor lain, yang paling ribet fotonya ada gantungan-gantungan baju sama jemuran, itu kayaknya paling keren. Gue nggak bisa bilang itu benar atau salah ya. Tapi kalau buat gue kurang setuju sebenarnya.
Kenapa? Kan alat tuh udah keren. Karena gini, oke, kita alat udah keren, tapi skill, referensi sama tes yang kita punya tuh di bawah, nggak nolong. Gear ini nggak nolong, Oke. nggak nolong Oke. apa-apa. Kecuali gini konsepnya. Kalau gue nih, ini gue nggak bilang semua orang harus ngikutin konsep gue, tapi yang konsep yang gue jalanin selama ini works adalah gue perbesar dulu referensi sama taste yang gue punya. Oke. Tes gue udah mentok, skill gue kan pasti ngikutin, mau nggak mau. Iya lagi. Skill gue harus ngikutin. Skill gue ngikutin pakai apapun barangnya, gue usahain skill gue ngikutin kayak tadi yang gue bilang, gue ngedit pakai laptop, balik ke HP segala macam kayak gitu. Kalau udah ada budgetnya, baru gear. Gear itu cuman sebagai kendaraan yang bikin lo lebih cepat aja. Oh, poinnya itu. Ibarat lu dari Depok ke Jakarta tadinya naik sepeda, kan capek goes. Iyalah. Naik motor lah, Beat lah. Oke. Beat kan juga lumayan kan, kenceng kan. Tapi kalau mau lebih enak lagi biar nggak pegel, naiknya PCX mungkin. Ya udah, ya gear kayak gitu sebenarnya. Sampai ke mobil. Sampai ke mobil. Oh, oke. Oke. Jadi berarti lu harus kuasain dulu matriksnya gini ya, bro ya. Kalau yang gue tangkap ya, skill lo dinaikin, referensi lo dinaikin. Pertama referensi dulu. Oh, referensi lu ya? Oh, kenapa? Karena kalau kita nggak ada referensi, kita nggak ada acuan, skillnya mau kemana? Oh ya. Kami pun juga untuk bisnis misalnya copywriting, headline juga pasti butuh referensi sih memang. Pasti referensi itu nggak boleh. Tabunglah referensi setinggi mungkin, sebanyak mungkin referensi itu. Jangan pernah males buat nabung referensi, karena referensi itu yang bakal nentuin nanti arah lo mau kemana. Iya bener sih, benchmark ya. Yoi. Berarti referensi dinaikin. Apa contoh-contoh referensi biasanya? Foto-foto apa? Katalog, majalah, majalah tua banget gue. Majalah bobo. Iya bener. Itu apa tuh biasa referensi dari mana sih bro? Website? Gini, kalau gue foto, gue ada satu fotografer luar namanya Source Stage. Kalau bisa dicari, foto dia tuh unbelievable banget buat gue, dan sampai sekarang gue nggak bisa ngikutin foto dia. Wow, penasaran gue. Segitu bagusnya buat gue ya, warna, pengambilan segala macam perfect banget nih orang. Referensi gue tuh selalu luar negeri, sayangnya. Ini maaf banget ya, bukan berarti. Oh berarti fotografer di Indonesia jelek? Bukan. Iya, secara tidak langsung kan kalau ngomong kayak gitu ke situ arahnya nih. Tapi sebenarnya gue klarifikasi nih, nggak gitu. Sebenarnya bukan jelek, mungkin belum masuk aja dengan keinginan gue untuk, wah tadi gue pengen kayak gini nih. Nah, berarti memang yang luar lebih bagus daripada fotografer senior di Indonesia. Karena di luar cuacanya lebih bagus, iklimnya lebih oke, fotonya lebih bagus, lebih banyak referensinya, ada salju, gunung segala macam. Di Indo kan cuman sawit, pohon sawit. Berarti pohon sawit itu cemen lah ya. Kan di luar bagus nih, kita lihat aja nih story. Source stage. Lu diserang sama asosiasi kelapa sawit Indonesia. Salah lagi gue. Coba lihat apa namanya? Short stage. Shortnya SHORT. Yep. Itu. Pengen tahu gue. Ini mana Amerika? Wah ini dewanya gue nih, patokan. Coba lihat bawa. Warnanya itu. Sih. Gurih. Tadi gue mau cengin, gue mau coba sok-sokan kayak, oh enggak. Fotografer Indonesia lebih keren. Ternyata nggak bisa. Ya bukan artinya fotografer Indonesia keren. Balik lagi ya, bukan artinya fotografer di Indonesia atau konten kreator Indonesia nggak keren. Bukan, cuma gue referensinya lebih suka. Ya. Kebetulan orang-orang luar. Ini mah iklan-iklan foto-foto buat billboard yang komersial internasional bro. Memang. Kok bisa gini ya? Nah itu juga pertanyaannya ada di gua bang. Kok bisa ya? Lu bisa telah gak kira-kira? Coba kita sama-sama belajar. Buat teman-teman yang sekiranya pengen banget fotonya hasilnya kayak gini gitu misalnya. Lu bisa telah gak dia kameranya mungkin pakai apa? Gak tau lah. Dia udah pernah spill apa belum? Udah. Oh udah. Dia pakai kamera apa? Sekarang dia udah ganti ke Canon R berapa gue lupa, tapi udah ganti Canon. Tadinya dia Sony sama kayak gua. Makanya gue percaya diri dengan Sony. Masa sih gak bisa? Kameranya sama kok gitu. Ternyata gak bisa. Susah kali. Dan dia jualan preset juga. Mahal banget harganya. Berapa? Kalau gak salah 1 jutaan. 1 juta buat satu pack ya. Tapi isinya berapa lah. Dan dia buka kursus. Oh. Daripada gue beli presetnya, mendingan gue ikut kursusnya. Iya. Langsung sama ahlinya langsung ya. Video lo yang di kamar kosan lo tuh itu pakai preset gak? Iya. Itu asik deh. Iya itu pakai filter yang ada di Instagram. Kalau mau teman-teman mau pakai, cek IG gua dan cari filter Instagram yang latte. Ini tadi yang di video itu filter Instagramnya. Ya. Oh, gue pikir bisa dibuat video. Oh bisa juga. Bisa juga. Namanya LUT. 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 Oke.
Dan itu dijual juga. Dijual juga ada di lu ya. Ada. Pokoknya teman-teman kalau pengen tahu atau pengen dapetin preset-preset yang dibikin sama Rizal nih, itu semua ada loh di Instagramnya dia loh. Nah makanya artinya buat teman-teman untuk mempercantik daripada lo kotak-katik sendiri susah ya ngejar-ngejar Jangan di sini nih. waktu, ngabisin waktu, mending betul. beli aja. Beli aja. Iya. Biar lo juga laku kan. Nah bro, untuk UMKM mau usaha kira-kira preset atau mungkin gaya foto seperti apa yang lu kan pasti ngeriset ya. Konsumen ketika ketemu produk ini dia langsung tertarik. Kan salah satu bagian selain marketing, branding dan teman-teman ini kan visual yang baik ya. Dengan produk lo gitu kan mempermudah proses terjadinya closing nantinya gitu kan. Itu kan elemen-elemennya kan dari segala macam lini gitu ya. Nah, oke, kita ngomongin visual dulu foto. Apa sih kira-kira yang lagi diminatin sama para konsumen sehingga dia menggairahkan matanya dia untuk tertuju misalnya dari presetnya kah, dari warna atau tone-nya? Kayak vanilla misalnya apa segala macam. Sebenarnya kalau kita ngomongin si brand itu ya, kalau emang mereka sudah paham, kalaupun belum paham pasti gue akan coba untuk konsul kayak, oke, kalian mau foto kayak gini, pengennya kayak gimana? Ada nggak referensinya? Oh, kita ada referensi brand ini gitu misalkan. Oh, oke, brand kayak gini. Kalau kita implementasi kayak gini, biasanya ada dulu tuh diskusi-diskusi kayak gitu tuh. Nggak semerta-merta kayak misalkan brand ini pengennya tone kayak gini, brand ini samain aja. Terus gue tinggal ngerjain doang. Enggak, gue nggak mau kayak gitu. Tetap harus ada input dari gue biar lebih dekat aja, lebih personal jatuhnya. Gue nge-treat klien gue tuh lebih personal. Mereka maunya kayak gimana? Oke, kita bikinin, kita coba kayak gini. Kalau memang nggak cocok, kita coba lagi. Tapi kalau ditanya sekarang yang paling disukain apa sama brand, gue nggak bisa jawab pasti apa, karena beda-beda. Kalau yang suka sama konsumen? Biasanya tuh yang estetik Instagram aja. Oh, dan mempercantik feed itu dengan satu warna, satu tone itu masih works ya? Masih. Still works kok, masih. Iya. Masih. Dan biasanya kalau kayak gitu, itu kan trikinya adalah dari si editornya kan, karena kita foto di tempat yang beda-beda. Foto katalog kan kadang cahayanya mataharinya lagi keras atau lagi mendung atau lagi apa, bajunya warnanya beda-beda, modelnya kulitnya beda-beda, tapi gimana caranya dibikin selaras dalam satu feeds. Itu kan sebenarnya ada prosesnya. Oh, oke. Nggak sesimpel itu. Jal, coba deh. Ini kita ambil satu contoh foto yang lo ambil. Terus gimana cara pengambilannya, plus apakah ini indoor, outdoor, dan presetnya seperti apa? Dan apakah lo pakai preset? Itu aja sih penasaran gue. Coba dari awal ya, lo pakai kamera apa? Ini gue ambil pakai kamera murah sebenarnya. Kamera basic gue pertama. Nggak mungkin. Ini kan stander-isasi buat katalog. Oke lah, zaman dulu mungkin majalah misalnya, atau mungkin web apa segala macam. Tipe Sony A6000. Kalau nggak salah kayaknya harganya sekarang udah 4 juta 5 jutaan deh. Sony A6000 ya. Oke. Luar pengambilannya. Ini gue ngambilnya. Jadi kenapa bisa tajam itu? Jadi ada tekniknya kan. Tadi gue bilang soal ISO, aperture segala macamnya. Apa segitiga apa namanya? Segitiga exposure sebutannya. Oke, yuk spill ya. Terus jadi kenapa bisa tajam ini? Kan aperture-nya berarti gue tinggiin dong biar tajam. Biar sudut fokusnya rentang fokusnya lebih luas. F-nya nih. F-nya. Bukaannya berapa jadinya? 3,5? Lebih. Ini sekitar 5 sampai 6. 5, ya pokoknya di bawah, di atas 5 deh. Oke, ini salah satu ya, Jal. Ketika lu rendahin bukaan si aperture-nya itu otomatis belakang ngeblur ya? Yep. Dia sebenarnya gitu kan? Sebutannya bukan rendahin. Oh, tinggiin. Malah terbalik. Kalau aperture itu terbalik. Oh, misalkan gitu. F18 itu bukaan lebar. Bukaan lebar berarti nggak mungkin bokeh. Justru bokeh. Justru bokeh. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 itu bukan sempit, kecil. Oh, oke. Dan lu pakai 6 berarti makin bokeh dong? Iya. 6 bentar. 6 makin padat. Makin padat ya? Makin tajam lah intinya. Rentang fokusnya makin panjang. Tapi belakang bokeh. Tetap karena jarak. Lensa lo. Jadi bokeh itu bukan cuma tergantung dari aperture tadi. Bokeh juga ada andilnya dari seberapa jauh background dari si objek. Itu juga ngaruh ke blur. Oh, atau enggak lu zoom in dulu, tapi lu mundur ke belakang. Iya. Oh, atau lensa fix kalian ya? Sebenarnya tapi kalau di sini gua nggak pakai lensa fix. Oke, lanjut. Berarti sorry bentar. Di sini gua pakai kali lu, masa sebokeh ini? Iya, kayaknya gua pakai lensa fix ke Sigma 36 mili. Gue beli cicil. 36 mili ya. Kalau di APS-C itu dikali 1,5 jadinya sekitar 50-an.
Oh berarti fixnya 50. Iya, kalau dihitung secara ukuran full frame ya kita ngomongnya. Ini terlalu berat gak sih pembahasan full frame? Enggak, beratnya karena memang gua nggak ngerti. Mungkin netizen ngerti. Kalau lu bilang gitu, mungkin gua nggak ngerti. jadi Full frame gini. tuh gimana sih, bro? Kan sensor. Boleh agak Anda sederhanain sedikit? Oke. Boleh tolong ya, saya mohon sekali. Setiap kamera tuh pasti punya sensor. Iya. Sensor kamera ini kecil banget. Walaupun f-nya ada yang bilang ini 1.4, 1.8. Iya. Sensor itu adalah kekuatan untuk kamera mendapatkan cahaya Masih untuk dapat diproyeksikan Oke. dengan elektronik itu dijadikan gambar. Dan Mm-mm. sensornya itu ada banyak, ada micro four third, ada APS-C, ada full frame 35 mili, sama satu lagi kalau nggak salah medium format. Dan itu biasanya lebih mahal. Makin besar ukuran sensor harga kamera lebih mahal. Dan pasti lebih baik karena penangkapan cahayanya lebih banyak. Oh, dan ini masih dapat nih gue nih. Oke, sampai situ. Oke. Dan di sini gue pakai sensor yang lebih kecil. Pakainya APS-C, lebih kecil dari full frame. APS-C apaan sih? APS-C itu aduh gue lupa singkatannya apa, maaf banget ya ini. APS-C. APS-C gitu. Asosiasi Fotografer. Asosiasi buat coba. Jadi kamera ini gue pakai sensor APS-C kalau dia bisa tajam karena tadi ada settingan-settingan yang bisa gue tweak. Salah satunya aperture gue tinggiin untuk rentang fokusnya lebih panjang, jadi lebih tajam. Oke. Jadi ibaratnya kayak mata lebih kayak gini nih. Ya. Lihat editor kan mata lebih gini tuh lebih tajam. Mungkin implementasinya sama juga kayak gitu. Terus si shutternya? Shutternya pasti gue rendahin untuk dapetin cahaya yang lebih banyak, untuk ngekompensasi dari aperture yang udah gelap tadi. Oh, karena si model juga Diem. nggak gerak, Iya. bener. Dan gue pakai tripod. Udah tripod, modelnya diem, makanya Dan lu gua pakai berani timer. nurunin Iya. shutter. Kalau banyak gerak kan nanti kan jadi blurry kan. Iya. Iya. Ada tekniknya, ada pengorbanannya. Dan kenapa tetap terang? ISO-nya gue naikin sedikit. Oh. Jadi naikin ke 200, 400 sekitaran segitulah. Kenapa lu naikin? Kan shutter udah lu turunin. Kan tetap masih belum ketolong karena ini kan APS-C. APS-C lebih sempit dibanding full frame. Ah, ini udah Masih berat lebih tuh. gelap. Gue pusing tuh yang tadi. Masih diturunin. Ibaratnya gini, abang punya jendela ukuran 2x2 sama 4x4 lebih terang 4x4 kan? 4x4. Ya udah, 2x2 tirainya ditutup dengan volume yang sama, pasti lebih terang yang mana? Yang lebih gede dong. Oh iya. Ininya, Iya. jendelanya. Kayak gitu implementasinya. Ini gue masuk, gue Penjelasannya. analogi Iya. begini masuk gue. Wah, akhirnya. Jadi Ya kenapa? lu kan bidang kita aja udah beda, bener gak? Oke. Lu bisa bahasa lu keberatan, gue nggak Iya. sanggup bro. Bidang gue beda. Siapa? Itu Ini- mau gue ajak istilah demand creation sebuah bisnis marketing. Boleh tapi nanti di belakang aja. Iya. Jadi Oke. kenapa dia yang tetap terang tapi nggak noise? Karena tadi ISO-nya tetap gue jaga rentangnya sampai nggak sampai ke maksimum kekuatan kamera gue pada saat itu. Karena kalau nggak noise tuh. Karena noise, karena Oh. kameranya tidak terlalu mumpuni lah. Terus masih bagus juga karena gue fotonya di outdoor, Ketolong sama cahaya matahari. Kenapa masih ketolong lagi? Karena gue pakai si lampu tadi, kenapa yang tadi gue ceritain kenapa namanya one light, si lampu itu tuh. Oh. Gue pakai lampu itu dan di diffuse lagi, di filter lagi cahayanya. Oke. Jadi ada bentuk kayak kain kasa gitu, tapi sebenarnya bukan kain kasa, namanya diffuser. Jadinya Ini untuk apa dan reflektor iya, reflektor kan kalau itu, jadi reflektor tuh untuk memantulkan cahaya. yang bulat kan? Iya, tapi diffuser kan untuk menghaluskan cahaya. Oh, kayak begini. Iya, tapi itu beda lah. Maksudnya intinya kayak gitu. Bilang aja murah. Enggak. Oh, enggak. Punya gue juga murah bang, cuman berapa itu? Oke. Jadi Oke. semuanya itu dengan teknik-teknik tadi, akhirnya bisa dapatlah foto yang kayak gini. Udah dapat fotonya kan mentahannya dapat tuh. Gimana caranya biar lebih pop up lagi? Diapain di filter? Diedit dengan filter Preset lo. preset, tapi jatuhnya cuman preset itu kan sebenarnya kan history dari Oh iya, dapat. history dari kumpulan-kumpulan apa ya sebutannya ya, tools yang lu Iya. ubah. Sebenarnya kayak gitu kan presetnya. Jadi gue punya preset sendiri khusus untuk one light karena nggak bisa pakai preset gue yang tadi tuh, nggak cocok. Oh jadi lo Gak create masuk. lagi ya? Iya, nanti yang ada klien gue ngomel-ngomel, kok gelap banget. Gitu. Oh iya. Ternyata obrolan ini gue juga harus nge-upgrade skill gue ya. Dari tadi gue ngejarnya agak deg-degan gitu. Oh iya, dan begini. satu lagi, kalau kita foto katalog kayak gini, ini nggak bisa main-main sama warna banyak-banyak karena warna baju nggak boleh berubah. Oh iya. Kan kalau kita main filter tadi kan Benar. warna kulit diubah. Mungkin ada beberapa orang yang punya prinsip beda, tapi kalau gue prinsipnya adalah gue nolong klien gue untuk menghias etalase apa yang dia jual jadi sangat menarik tanpa menipu. Betul, setuju. Di
bisnis muamalahnya begitu. Kita nggak boleh nipu ya. Yeah. Mungkin dari foto produk yang tadinya ini warnanya kita cantikin deh. Yeah. Padahal aslinya nggak begitu gitu kan. Itu keren tuh. Dihias aja, bukan mengubah. Dimaniskan. Ya kayak make up no make up gitu. Ya. Jadi kayak misalkan warnanya emang aslinya kayak gini, ya udah gue bikin warna aslinya. Tapi kalau emang mau karakternya lebih bold, lebih kontras, lebih soft, lebih apa, nah itu beda lagi tuh cerita. Oke, bro, gini, ini juga pas banget dibahas mengenai kesamaan warna. Gue pernah foto, tentunya saya sendiri gitu ya, tidak menggunakan ahlinya gitu ya. Gue foto, kok malah beda ya sama warna asli si bajunya. Padahal belum gue apa-apain. Iya. Itu gara-gara pencahayaannya kurang baik. Itu kelemahan dari device yang dipakai. Tuh kan. Jadinya apa? Backfire ke gue. Backfire-nya disangkanya gue nipu. Iya. Padahal yang aslinya mungkin lebih bagus dibanding hasil foto gue. Itu. Kan ngeselin ya. Iya. Itu ada tekniknya lagi. Ada pas ya, makanya tadi kenapa ada beberapa segmen-segmen foto untuk misalkan tadi kita bilang untuk apa sih tadi yang gue lupa komersil. Itu lumayan mahal karena ada beberapa effort yang harus dilakukan dan butuh cost untuk itu gitu loh. Nggak bisa sembarangan pakai handphone atau kayak cuma di foto gitu doang. Berarti tadi terbantahkan dong. Lu bilang katanya kalau mau mulai foto bisa pakai yang murah-murah aja. Enggak juga. Ujung-ujungnya harus beli kamera juga. Enggak juga. No juga. Maksudnya gini loh. Ini kan tadi ada contohnya nih. Gue dengan keterbatasan alat, tapi yang penting kan dengan ilmu yang udah gue punya nih, knowledge tadi nih, ya kan. Kita ngomongnya yang lebih luas lah tadi lah. Oke. Ngomonginnya kalau emang ranahnya lebih tinggi gitu loh. Emang harus ada yang dibeli, nggak bisa terus-terusan kita pakai gear yang seadanya. Ya beli. Emang harus ada. Cuma bukan berarti semuanya harus dilakukan yang sama kayak gitu. Nggak juga harus beli alat yang mahal. Nggak juga. Tapi emang ada ranahnya. Misalnya kita bikin film Hollywood, nggak bisa kita pakai Canon 500D, nggak mungkin. Marah-marah yang ada produsernya. Kenapa nggak mungkin? Jelek, jauh. Harus pakai cinema kamera, cinema lens kayak gitu. Karena itu udah standarnya yang dibuat. Jadi menurut lo Canon 500D jelek? Canon nih jelek nih Canon. Ya baju ini kan warnanya sebenarnya emang aslinya kan kayak gini. Jadi gue gimana caranya? Lo nggak bisa dapat endorse Canon lo. Lo tadi ngomong begitu. Gue butuhnya Sony. Jadi berarti makin parah dong Canon. Tapi terbuka buat Canon. Masih ada slot. Oke. Close lagi. Satu lagi. Ini teman-teman pengusaha UMKM juga lo harus tahu ya. Dan gini, bukan berarti lo juga harus belajar. Tapi lo juga bisa hire profesional dan lo pilih freelancer yang tepat. Bisa banget. Iya kan? Jadi gini, dengan obrolan kita tadi tuh lu mau belajar, dapat alhamdulillah, tapi di obrolan kita ini lu juga harus tahu mana freelancer yang pengen atau fotografer yang pengen lo jadikan sebagai klien lo. Iya. Bisa jadi mungkin dia dengan hasil fotonya bagus, tapi begitu eksekusi kita nggak tahu ya. Oknum-oknum di luar sana mungkin ngambil punya orang atau presetnya pakai preset orang, tapi bilangnya ini karya gue. Nah kalau untuk yang ada kan kayak gitu, segmen terakhir kayak gitu sebenarnya balik lagi ke pribadinya dia aja sih. Gue nggak terlalu peduli sih sama yang kayak gitu. Kayak lo mau bilang ini preset lo, terus lo ekspor gitu ke orang, ini preset gue nih bagus. Entah juga pas disuruh tanggung jawab juga nggak bisa. Nah itu. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Iya benar juga ya. Gue nggak pernah masalah sih sama yang kayak gitu. Soalnya gue pernah bermasalah sama orang yang kayak gitu. Ada case-nya. Jadi siapa namanya? Gitu. Namanya itu. Dia parah tuh orangnya. Kayak apa ciri-cirinya kalau boleh tahu? Ya buat teman-teman silakan ke One Light ya. Kalau memang perlu ribet otak-atik preset macam-macam, lo mendingan pasti yang sesuai dengan campaign kita tuh ya. Serahin sama ahlinya biar usaha lo jalan. Lo sama keluarga bisa jalan-jalan. Kita bisa ngeklaim ya One Light salah satu ahli untuk bidang di bidang fotografi katalog muslimah. Jadi kalau buat teman-teman yang punya brand-brand muslimah di luar sana dan gue gak pengen capek nih, kayaknya bagus nih, udah kontak One Light, nanti ada admin yang ngurus. Pokoknya mantap. Wih, bener. Banyak loh. Tinggal ngirim baju, tinggal ngasih referensi, udah. Tinggal terima baju, menerima foto, udah kelar. Tahu gue brand-brand muslimah, kan gue paham. Iya, apa itu? Video Dido. Bukan. Aduh, lupa lagi. Vanilla Hijab. Heaven Light. Hijab Hijab Princess tuh.
Ada, tanya. Ada nggak? Ada, norak lo. Ada. Iya, maaf nggak tahu. Aduh, satu lagi. Atelier Angelin. Ya itu tahu. Iya kan? Iya. Papal gue. Keren. Isi. Coba kontak dong. Pernah duduk lo kemarin? Belum ya? Atelier Angelin belum ya? Oh, kita meeting di Jogja. Kang Indra. Iya benar ya. TNJ. Kita meeting waktu itu tuh. Kita ada satu mau garap kolaborasi buat sebagai media partner apa segala macam lah. Macam-macam lah ya. Sekarang mungkin brand-brand muslimah udah pelan-pelan naik kelas lah, pinter lah. Oh, iya. Intan, Jihan, Heaven Lights itu pada apa ya? Kita banyak dengar cerita mereka tuh pengen banget ngebangun brandnya tuh dengan sungguh-sungguh. Artinya salah satunya klien kita yang hijab juga. Jadi kayak dia tuh benar-benar dari baru sama kita sampai akhirnya alhamdulillah mereka segede ini sekarang dan kita pun seneng gitu jadi bagian dari perjalanannya mereka. Namanya Sasha Scarf. Oh ya. Itu salah satu bukti yang kayak kita ternyata kerja bukan cuma buat ngasilin duit doang tapi kayak ada bangganya gitu. Ada kepuasan hati kalau brand ini tuh kebantu juga sama kita dan dia juga ngomong secara langsung kayak ini juga bantuan dari Wanat dan suka banget segala macam dan akhirnya jadi salah satu klien tetap kita kayak gitu kayak wah itu iya dan hebatnya Sasha itu ketika dia dengan output yang premium tapi dia bisa harganya terjangkau. Iya. Ya kan? Nah, bini gue banyak cerita juga tuh. Kita kan sering diskusi, begini gitu. Mungkin dari suami budgetnya kan. Nah, kamu nggak boleh beli yang segini ya. Akhirnya dia putar otak. Nah, dan ini juga ngejawab kenapa dibutuhin freelancer untuk ngurus-ngurus bagian kayak gini ya. Misalkan tadi Sasha barangnya bagus dan harganya murah. Terus yang nyebarin atau ngebikin etalase dia bagus tuh siapa? Kalau dia sendiri, waktu dia, usaha dia segala macam tuh habis doang di situ. Habis, nggak bisa bro. Pengusaha itu, ini kan gue ada campaign gue tuh kasih solusi tuh, ya kan. Jadi pengusaha itu harus betul-betul lu fokus sama bisnis lo, produksinya, sama laporan keuangan misalnya. Sisanya di luar itu malu serahin sama ahlinya. Makanya kenapa ada aplikasi kasih solusi, yang di situ isinya para freelancer yang memang betul-betul membantu para teman-teman pengusaha. Ada logo maker, ada kasih logo di situ. Ada juga lo nyari freelancer fotografer, ada kasih foto nama fiturnya. Oh, oke. Iya, ada kasih desain Dan legit semua tuh. tuh Terpercaya tuh. lihat, lu buka aja download aplikasi. Nanti bisa lu bisa gabung di situ, bisa bro. Gabung. Iya. Wah. Lu sama gue kerja sama, kita akad. Misalnya gue 90%, lu 10%. Oke. Jadi kita cari aplikasi lain ya. Enggak membantu ya aplikasinya. Enggak, bro. Cuman gue yakin gak segitu kok. Iya, 80-20 lah. Enggak. Parah juga ya. Enggak. Gue cuma ngambil 10%. Gue buka-bukaan aja di Gojek. Kan Gojek kan punya GoFood, GoMasak. Dibuka-bukaan. Belum apa-apa. Oh ya. Di Gojek aja kan berapa? 20% deh. Tenan 35%. Gede banget dong. GoFood 35%. Oh, dulu setahu saya tuh 20% untuk penjualan. Makanya harga di GoFood which is dinaikin kan. Udah naik sekarang. Udah naik ya? Iya, ongkir. Oh, berarti gue jangan 10% dong gue. Iya, tapi kayak gitu sebentar dong naiknya. Cuma gue ngambil 10% loh di aplikasi dan kita downloader 7 ribuan sampai 10 ribuan. Wow. 10 ribuan nih, ada banyak freelancer transaksi terus. Jadi kami ini kasih solusi ini marketplace khusus untuk freelancer buat teman-teman pengusaha mau nyari fotografer, videografer, logo maker itu di situ semua tuh. Jadi Shopee versi freelancer lah. Keren. Nah, lu masih masuk di situ, bro. Habis ini langsung. Iya dong, 10% gue ngambil ya. 10%. Misalnya lu berapa budget lu berapa sih? Apanya itu gimana? Budget lu kalau untuk ini klien foto. Nah, itu 1 juta, 2 juta. Apanya? Budget buat foto sekali foto. Buat Tergantung foto. ada press listnya. Ada lah ya. Biasanya tuh kayak mana nih? Ya segitulah pokoknya kita harganya tuh sangat-sangat ini loh bersahabat jujur. Ya anggaplah 1 juta berarti kan gue cuma ngambil 100 ribu doang. Iya. Makanya lu join dikasih solusi nanti tinggal kita hitung-hitungan sama teman-teman bantuin ke sana gitu loh. Teman-teman ya. Nah, sementara misalnya tunggu dia masuk di dalam, tapi lu kasih penawaran khusus biar ordernya pakai kasih solusi. Oh, kita setiap bulan ya? Setiap bulan tuh ada offering khusus. Untuk yang mau foto sama kita. Beda-beda, ada. Kita bisa. Jadi banyak tuh kan brand-brand muslim kan sekarang kan penonton audiens kasih solusi ini kan total berapa subscribers 380 ribu. Wow. Brand dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Baru 1 tahun. Nah makanya di sini kan banyak tuh brand-brand muslimah yang tadi gue sebutin apa segala macam. Nah itu nanti kalau mau lewat One Light sekian harganya. Kalau lewat kasih solusi di sini ada potongan 90% teman-teman. Habis tuh. Kata dia ngapain gue pakai aplikasi lo? Gue bisa jalan sendiri. Ya
Dan teman-teman cek aja ya di sini ya. Sepaket nih udah semuanya ya, katalog, kreatif, videografi juga. Lah videografi siapa yang ngambil? Gua. Lalu berarti gak cuma foto doang ya? Enggak. Lu gak mau nyari partner buat yang paham bisnis bro? Mau. Brand consultant misalnya. Butuh. Iya tuh. Mampu nggak? Akunya. Gue sih cuma per bulan 200 jutaan sih. Ya Allah. Oke. Mungkin tapi bisa kok, insya Allah. Gini enggak lah, enggak setinggi. Nanti kita ngobrol di belakang ya. Ya oke. Jadi buat teman-teman semuanya kita gabung aja ya. Ada Rizal dan teman-teman juga kebetulan di sini Kasih Solusi juga ada klub. Kita nih punya Kasih Solusi Business Club. Oke. Jadi kita bisa sharing-sharing sama pengusaha, sharing-sharing sama freelancer, konten kreator, kita camping bareng, main di pantai bareng. Camping. Oh iya dong. Yang tadi tuh. Iya, camping, iseng-iseng camping sama orang penting, pulang-pulang keisi tuh rekening. Ya. Nah, itu tuh gunanya. Pengen banget sih itu. Itu. Nanti kita join teman-teman. Gimana caranya? Langsung aja klik link di deskripsi di bawah. Ya, totalnya udah berapa tuh yang gabung di Telegram kita 2000-an deh. 2000 orang. Jadi kita lagi mau buat semacam sekte, maksudnya klub. Aduh. Klub ini ada presiden, ada Gelap menteri-menteri. ya ininya temboknya nih. Nah, ntar komplit semuanya di sana, ya. Baik, kalau gitu teman-teman silakan aja cek di One Light. Itu kan informasinya banyak di sana dan mungkin mudah-mudahan juga bisa bantuin bro brand-brand muslimah. Oh iya. Ya kan pokoknya keterangan semuanya ada di deskripsi di bawah lah. Iya. Next project apa bro? Next project kemungkinan One Light nih lagi pengen di develop lagi. Maksudnya nambah fotografer, nambah marketing segala macam. Insya Allah. Jadi agency tuh. Iya, tujuannya sebenarnya kayak gitu. Tapi kita masih ngurusin sistem yang lebih, kan nggak bisa asal-asalannya kayak gitu ya. Harus ada sistemnya kan. Iya. Nama. Terus? 2 preset ini lagi mau kembangin juga. Gue lagi nyusun juga buat dibikin website. Jadi bukan cuman lokal doang yang bisa beli. Jadi orang luar juga nanti bisa beli pakai pembayaran yang mereka bisa lah. Karena selama ini berbentur. Biasanya apa tuh? PayPal. Ya kayak gitu-gitu. Selama ini berbentur tuh karena gue masih pakai rekening domestik gitu. Jadi problem. Ya pokoknya kita doain aja lah. Bismillah. Mudah-mudahan lebih berkembang lah. Amin. One Light nih, Masya Allah. Ya brand-brand juga bertambah dan lain sebagainya gitu kan. Brand-brand. Tujuannya lu harapannya pengen dapat brand apa? Wah yang pengen banget lo pengen. Ya apa, salah contoh? satunya tadi tuh yang Heaven Light. Kalau bisa yang kayak gitu-gitu. Ataupun nggak cuma sekedar brand muslimah doang. Karena kan sebenarnya market luas kan. Tapi iya tuh. Kita kan powernya masih di situ. Cuman nextnya gambarannya kita pengen ngejar market yang lain lah. Banyak kok brand-brand yang mulai tumbuh, mulai gede. Oh belum pernah fotoin Heaven Light? Belum. Intan tuh. Intan, Jihan. Belum. Owner ya? Mau coba gue telepon Jihan. Sekarang banget nih. Jihan Fahira kan? Ya beda dong. Nanti nyanyi. Emang iya? Tua banget gue. Aktris tau. Oh itu Jihan siapa tuh maksudnya? Salah ya? Oke. Ini loh yang sama Arab itu loh. Yang sama ada. Bukan ya? Catat ya tadi dia ngomong Jihan ya. Oh iya. Jihan Fahira ya. Jihan aktris sinetron. Iya gue tahu. Dia salting. Bingung lu Jihan siapa yang lu sebut? Salah. Enggak ada yang nyanyi sama Arab ada tuh. Gak ada. Na. Gak ada. Kita kasih solusi.